berikan hatiku, amin, dan jiwaku, amin Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Oh, nyatakan ku berikan hatiku, oh, ku semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Makasih berbicara bagi kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Sampaikan isi hatimu, sampaikan pesan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, jadikan firman-Mu adalah pewahyuan bagi hidup kami, sehingga kami bisa bawa pulang dan mengubah hidup kami, mengubah cara berpikir kami, mengubah persepsi kami tentang Engkau Tuhan, tentang segala sesuatu. Karena kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu diciptakan dalam tujuan dan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Salam, selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, karena masih bulan pertama tahun ini. Ya, saya ucapkan selamat tahun baru, Tuhan berkati kita. Pagi ini kita akan belajar tentang tujuan hidup atau untuk apa kita diciptakan. Saudara, segala sesuatu yang diciptakan pasti ada tujuan. Kacamata yang saya pegang diproduksikan dengan tujuan. Amin. Handphone yang saudara pegang, sepatu yang saudara pakai, itu tujuan, ada tujuan. Tujuan dari perusahaan, ya, perusahaan yang melemparkan atau memproduksi itu tentu dia punya tujuan, ya. Nah, saudara, dia punya tujuan. Dan saudara, karena dosa saudara, maka kita tidak bisa mengerti, ya, karena dosa kita terputus hubungan dengan pencipta kita. Jadi kalau kita mau tanya apa tujuan hidup, kita harus bertanya kepada yang menciptakan, amin, yang memproduksikan kita, ya. Karena dosa sehingga manusia itu terputus hubungan, ya, hubungan dengan sang pencipta, saudara, ya. Itu sebabnya saudara, ya, kita belajar pada pagi hari ini, ya, bahwa kita diciptakan dalam tujuan dan rencana Tuhan. Kalau kita mau belajar tentang tujuan, kita harus lihat dari penciptaan awal. Manusia diciptakan awal. Bagaimana manusia diciptakan? Mari kita lihat. Saya akan ajak saudara kita baca Kejadian pasal 1, ya, awal manusia diciptakan. Ini yang sangat penting untuk kita bersama-sama periksa apa tujuan kita. Haleluya, ya. Mari kita lihat ayat yang ke-27 dan 28. Dua ayat ini, ya, membantu kita untuk melihat tujuan hidup kita, saudara, ya. Alkitab katakan di sini, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan menurut gambar Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ini penciptaan awal. Nah, setelah Allah ciptakan, dia berbicara demikian. Ayat 28, mari kita lihat, ya. Allah memberkati mereka, ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak,
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap. Jadi saudara, kita lihat di dalam Allah, begitu dia menciptakan manusia, dia mengembuskan nafasnya, dia ciptakan. Hal yang pertama, Tuhan memberkati, ya. Tapi Tuhan memberkati bukan tujuan, ya. Berkat itu hanya sarana, ya. Tetapi tujuan Tuhan itu kamu harus beranak cucu, artinya berbuah, ya, beranak cucu, ya. Jadi saudara, kalau orang punya tujuan untuk sukses itu salah, ya. Kalau engkau punya tujuan untuk diberkati itu salah. Itu bukan tujuan, itu hanya sarana untuk bagaimana engkau menjalankan tujuan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita sepakat dulu ini. Allah berbicara, Allah ciptakan manusia, Allah berkati dia. Dengan berkat itu Tuhan perintahkan kamu harus berbuah, ya. Karena itu menjadi tujuan daripada Tuhan. Nah saudara, ya, Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan saudara dan saya, ya. Untuk apa? Kenapa kita harus berbuah? Ya, kenapa Tuhan mau supaya kita ini berbuah? Ya, karena di dalam firman Tuhan katakan, Yohanes pasal 15, mari kita lihat ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Mari saudara, ya, Yohanes 15, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu apa? Berbuah, ya. Berbuah. Jadi bukan nyanyi keras-keras, ya, bukan apa saja yang membuat Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah, dan dengan demikian kamu adalah apa? Jadi Bapa itu dipermuliakan hanya karena anak-anaknya berbuah. Amin. Waktu kita menghasilkan buah saudara, maka Bapa kita dipermuliakan. Saudara, kalau saudara pegang satu alat, satu ini mungkin ada, tentu setiap kacamata, setiap apapun ada merek, ya. Waktu mereka memanfaatkan kacamata itu atau sepatu itu, mereka akan memuji produksinya, ya. Apa pabriknya, ya, atau pabrik yang melemparkan produksi itu, saudara, ya. Otomatis, wah, kalau ini yang produksi pasti hebat, pasti baik, karena orang merasakan manfaat daripada produksi itu. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi orang bisa memuji Tuhan, orang bisa menyembah Tuhan, orang bisa mengenal Tuhan karena produksinya itu hebat. Dan saudara dan saya adalah produksi dia. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita harus bangga, kita produksi dia. Jadi berbuah bukan nyanyi keras, ya, bukan apa saja saudara, ya, bukan perkataan kita, tetapi perbuatan, ya. Buah itu yang menghasilkan, yang membuat. Kenapa tujuan Bapa itu dalam kehidupan kita supaya kita berbuah. Kenapa? Karena dengan berbuah itu nama Tuhan dipermuliakan. Nah saudara, kita akan lihat bagian firman Tuhan. Jadi saudara ini diciptakan, diproduksi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara bukan bahan bajakan, saudara bukan bahan palsu, saudara asli. Tuhan yang menciptakan saudara. Mari kita lihat Mazmur 139. Saya ajak kita melihat dulu Mazmur 139 ayat yang ke-13. Mari kita lihat sama-sama. Haleluya. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, kata Daud. Terus sampai ayat 17, ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar apa? Menyadarinya. Terus
Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Jadi saudara, kalau meragukan status hidupmu, baca ini ayat. Ini ayat akan melihat siapa dirimu, ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari akan dibentuk itu sebelum ada satupun daripada. Artinya sebelum engkau membentuk aku, engkau sudah menyiapkan semua hari-hari yang akan datang. Jadi hari-hari apa yang akan kita lewati, apa yang kita hadapi, apa yang kita akan alami, itu Tuhan sudah perhitungkan semua, ya. Tuhan sudah perlengkapi semua. Jadi hari sebelum engkau lahir itu Tuhan sudah pikirkan apa-apa yang engkau harus lewati apa. Jadi terlalu detail Tuhan itu, ya. Kalau kapan engkau dilahirkan tahun begini, Tuhan tahu tahun itu akan terjadi apa, Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah perlengkapi. Jadi saudara, setiap zaman yang diciptakan, Tuhan ciptakan manusia setiap zaman itu Tuhan tahu apa yang akan terjadi di zaman itu, dan Tuhan sudah perlengkapi engkau untuk menghadapi zaman itu. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Luar biasa, ya saudara. Tuhan perlengkapi kita itu hari-hari sebelum kita lalui. Jadi sebelum engkau lalui hari ini, jauh sebelumnya itu Tuhan, sebelum engkau lahir Tuhan sudah persiapkan. Makanya tema tahun ini Tuhan menyediakan. Ada penyediaan Tuhan. Percayalah, apapun yang terjadi di hari-hari depan, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah mengerti. Tuhan, Dia Alfa dan Omega, Dia awal dan akhir. Amin. Haleluya. Terus ayat yang ke-17 dia katakan, bagiku betapa sulit pikiranmu, ya Allah, betapa besar. Jadi waktu Daud menguraikan ini, Daud pikir terlalu sulit. Kok bisa begini Tuhan? Kok bisa begini? Bagi Daud itu satu hal yang terlalu luar biasa. Ya, dia saudara, Alkitab katakan, dia bilang kita diciptakan secara kompleks, artinya semua. Jadi Tuhan ciptakan, Tuhan sudah taruh potensi, Tuhan sudah taruh apa talenta, Tuhan sudah taruh apa, saudara. Tidak peduli orang mau bilang apa tentang saudara, tidak peduli orang masa bodohlah orang mau bilang engkau pendek, engkau jelek, engkau hitam, engkau apa saja, nggak peduli saudara. Bagi saudara, engkau mengerti bahwa waktu Tuhan ciptakan itu secara kompleks. Amin. Haleluya. Dia katakan, dan ajaib dalam rencanamu. Artinya dia punya tujuan yang luar biasa. Dia punya tujuan yang ajaib, yang dahsyat. Haleluya. Tidak ada terjadi secara kebetulan. Tidak ada kecelakaan, saudara. Dalam Tuhan ada yang nama rencana, ya. Dan Tuhan sudah persiapkan engkau untuk tahun ini. Kalau engkau ada tahun ini, Tuhan sudah persiapkan engkau jauh sebelumnya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah berikan potensi, Tuhan sudah berikan apa talenta, Tuhan sudah memberikan kemampuan. Mungkin orang tuamu nggak ngerti, orang tuamu tinggal melahirkan engkau, tapi Tuhan itu sudah perancang jauh sebelum engkau lahir di bumi. Jadi jangan menyesali kelahiranmu. Ada seorang hamba Tuhan katakan, dua hal yang harus dimengerti oleh setiap orang: hari di mana dia lahir, dan yang kedua, hari di mana dia tahu untuk apa dia lahir. Amin. Amin. Banyak orang tahu hari lahir dengan apa dia bikin ulang tahun, potong babi, potong ayam, potong ini. Tapi banyak orang tidak tahu untuk apa dia lahir. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan inginkan bukan saja engkau bersuka cita untuk hari kelahiranmu, tapi engkau mengerti kenapa aku lahir. Apa tujuan aku lahir, saudara? Apa tujuan? Itu sebabnya, saudara, kenapa waktu orang itu bertobat ada pesta di surga. Amin. Haleluya.
Waktu orang lahir baru, Alkitab katakan ada sukacita malaikat. Karena begitu orang lahir baru, dia terkonek dengan surga. Dia tahu untuk apa dia. Alkitab katakan dalam Lukas pasal 15 ayat 10, mari kita lihat. Lukas 15 ayat 10 dia katakan, mari kita lihat Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita atau pesta pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Kenapa ada sukacita? Karena waktu dia bertobat, dia mengerti untuk apa dia lahir, untuk apa tujuan Tuhan, ya. Makanya temukan tujuan Tuhan dalam hidupmu, ya. Hidupmu bukan sekedar eksis, sekedar ada, ya. Dan engkau bukan supaya engkau sukses, bukan. Sukses itu bukan tujuan Tuhan. Amin. Tujuan Tuhan engkau berbuah, engkau dirasakan, dinikmati oleh orang lain, ya. Tuhan inginkan itu, saudara, ya. Saudara, waktu kita lahir, kita sudah diberikan identitas. Waktu saudara lahir, saudara kan diberi nama, saudara diberi fam bapak, ya. Misalnya siapa contoh sini, ya, David Prasetyo Haryono dilahirkan, otomatis saudara dia jadi ahli waris. Padahal dia belum buat apa-apa. Amin. Kan dia belum buat apa-apa, masih dinamakan dia David. Dan dia anaknya Haryono, artinya ahli waris Haryono ada di dia. Kan contoh saudara, itu anak yang mama bapaknya kecelakaan mati, siapa tuh, nama Gala, ya, itu dia jadi miliuner. Kenapa? Karena dia warisan dari orang tua. Dia belum buat apa-apa, dia nggak kerja apa-apa. Amin. Atau dibuat apa-apa? Belum. Sebelum engkau lakukan apa-apa, Tuhan berikan engkau status. Amin. Setiap anak yang menerima Yesus, yang menerima, diberi hak. Amin. Siapa yang terima Tuhan diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi apa? Untuk jadi apa? Anak Allah. Amin. Amin. Saudara belum kerja untuk surga. Hebat Tuhan itu, saudara. Makanya waktu anak yang bungsu pulang ke rumah bapaknya yang pertama berurusan dengan status anaknya, ya. Karena status ini yang membuat anak ini rasa takut pulang. Kenapa, saudara? Dia bilang begini kepada Abah, dalam pikiran dia, aduh, saya sudah berdosa, saya sudah kasih habis harta milik Bapak, warisan Bapak saya sudah ini, sekarang saya foya-foya, saya habis uang, saya mau pulang. Dia bilang, ya, saya mau pulang ke rumah Bapakku, dan biar Bapakku itu sebut aku budak saja, ndak apa-apa. Bukan anak, biar aku budak saja, ndak apa-apa. Yang penting aku pulang di rumah Bapak. Dari jauh pikirannya itu dia jadi budak saja, ya. Menurut dia budak di rumah Bapakku lebih mewah daripada jadi budak di sini. Saya makan dengan babi, makan makanan babi, saudara, berebut dengan babi, betapa rendahnya. Akhirnya dalam pikiran dia waktu dia mau jalan pulang, dia pikir, biar nanti waktu saya ketemu Bapak saya, Bapak biar saya jadi budak, saya tidak usah jadi anak. Dalam pikiran dia seperti itu. Tapi Alkitab katakan beda. Alkitab bilang begini, saudara, begitu dari jauh bapaknya yang lihat dia, bapak yang kejar dia. Kenapa? Karena bapaknya itu yang merindukan dia, yang tiap hari berdiri di depan pintu menantikan kepulangan. Dan waktu dia ada dari jauh, bapaknya kejar dia. Alkitab katakan bapaknya peluk dia, dan bapaknya bilang begini, pakai sepatu cepat, pakai cincin,
pakai jubah. Bapaknya tidak bilang, di mana harta semua itu, makanya lo begini, makanya. Bapaknya tidak tanya. Bapaknya bilang, pakai dia sepatu. Nggak usah kasih mandi juga, nggak apa-apa. Artinya bapak mau cepat bahwa statusmu itu tetap. Engkau tetap anak. Kau tetap. Sepatu bagi bangsawan, sepatu, cincin, jubah itu status. Amin. Bapaknya jaga supaya kau tidak usah berubah statusmu apapun. Ingat saya katakan, kasih Allah itu tidak ada syarat. Amin. Tapi janji Tuhan itu bersyarat. Halo. Ya. Kalau kau mau terima janji Tuhan ada syarat. Tapi kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kau mengasihi dia, dia mengasihimu. Kau tidak mengasihi dia, dia tetap mengasihimu. Karena dia itu adalah apa? Kasih. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, itu sebabnya Alkitab katakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, dia bilang begini. Yohanes 1 ayat yang ke-12, mari kita lihat sama-sama. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Dia katakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Saudara, diberikan kuasa, ya, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam apa? Jadi saudara, engkau percaya, engkau diberikan status sebagai anak. Engkau belum buat apa-apa, engkau belum melakukan apa-apa untuk kerajaan surga, tapi saudara, engkau diberi hak. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya saudara, Tuhan menebus kita untuk apa? Untuk jadikan kita, ya, dia tebus kita dari kehidupan yang sia-sia ini. Untuk apa saudara? Ya, karena dia punya tujuan. Ya, 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 18. Mari kita lihat sama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayat 18. Mari, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang fana, melainkan dengan apa? Perak atau apa? Emas. Ya, kata sia-sia sini artinya kosong, ya, tidak ada tujuan dan sebagainya. Sebab kamu telah ditebus dengan dari cara hidupmu yang sia-sia, cara hidup yang tidak punya tujuan, cara hidup yang tidak, yang kosong. Kamu ditebus, ya. Alkitab katakan kamu ditebus oleh Tuhan untuk kamu menemukan, ya, biar kita temukan untuk apa aku ada di tahun 2022. Keluargaku, rumah tanggaku, ya saudara, setiap rumah tangga yang Tuhan bentuk, pasti Tuhan ada punya tujuan, Tuhan ada punya rencana bagi setiap rumah tangga. Yang percaya katakan amin. Bagi setiap pribadi, haleluya, haleluya. Bagi saudara dan saya, ya. Kenapa saudara? Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah, kita berbuah. Ya, dengan berbuah itu saudara, engkau bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, engkau bisa, karena tidak semua orang sukses itu berbuah. Ya, kalau kesuksesan untuk diri sendiri, kalau apapun yang pakai untuk dirinya sendiri saudara. Tetapi saudara, pakailah semua, apapun hidup saudara, untuk tujuan Tuhan, yaitu untuk berbuah, untuk menghasilkan buah. Lukas pasal 6, mari kita lihat apa itu buah.
yang diuraikan Lukas pasal 6 ayat yang ke-43 sampai 46. Mari kita lihat sama-sama Lukas pasal 6 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-46. Ya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Amin, haleluya. Ya, sebab setiap pohon dikenal pada, jadi buahnya, bukan perkataannya, tapi buahnya, saudara. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45 dia katakan, ya, ayat 45. Terus dia katakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang, karena yang diucapkan mulut keluar dari hatinya. Terus ayat yang ke-46, ya terakhir, ya. Mengapa kamu berseru padaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang ku katakan. Saudara, Alkitab katakan buah itu dikenal, pohon itu dikenal buah, ya, bukan apa yang dikatakan, tapi apa yang dihasilkan, ya. Bukan apa banyak orang berkata firman, ngomong firman, tapi sikap, tapi perbuatannya beda, ya. Haleluya, sedikit amin, sedikit haleluya, ya, sedikit-sedikit haleluya. Tapi saudara, kehidupan apa yang kau hasilkan, itulah engkau dikenal, kata Tuhan. Karena dari buah engkau dikenal, kata firman Tuhan. Ya saudara, orang bisa rajin ke gereja, tapi tidak disebut orang yang rajin ke gereja itu orang benar. Tapi orang benar pasti rajin beribadah. Amin, ya, haleluya. Tidak semua orang yang naik bemo itu jadi supir bemo, saudara, ya. Tapi saudara, ya, berarti kalau engkau naik bemo terus, engkau otomatis jadi supir bemo. Tidak, saudara, ya. Artinya saudara, kita lihat di sini bahwa kenapa banyak orang kecewa dengan orang-orang Kristen, karena mereka, apa yang mereka harapkan dari orang Kristen itu tidak seperti apa yang mereka alami, saudara. Nah, saudara, saya baru-baru dengan anak-anak muda nonton film, yaitu film Spider-Man. Ya, ada satu pesan yang luar biasa. Tantenya itu pesan kepada dia sebelum meninggal. Dia bilang begini, setiap kekuatan yang besar, tanggung jawab itu juga besar, ya. Artinya setiap apapun yang kita terima yang besar, tanggung jawab itu juga besar. Saudara setuju? Amin, haleluya, ya. Power kepercayaan yang besar itu tanggung jawabnya besar, ya. Semakin engkau ikut Tuhan, saudara, semakin engkau hidupmu dituntut tanggung jawab oleh Tuhan. Kisah Rasul pasal 26, mari kita lihat ayat yang ke-20. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-20. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-20, mari kita lihat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan apa? Pertobatan. Ada amin? Kita dituntut, ya, semakin kita bertobat, kita dituntut untuk hasilkan perbuatan sesuai dengan
pertobatan. Ya, orang-orang mengenal kata Kristen awalnya itu di Antioquia karena orang melihat gaya hidup orang-orang ini mirip seperti Yesus. Makanya disitulah mereka menyebut orang itu Kristen, kata Kristen pertama, karena mereka bukan lihat perkataan mereka, ucapan mereka, tidak, tapi gaya hidup mereka, cara mereka mengampuni orang, cara mengasihi orang, cara menghormati orang, itu yang menjadikan mereka disebut Kristen, Kristus, pengikut Kristus, karena ada gaya hidup Kristus. Banyak orang sekarang kan mau cari berkat, ya. Orang cari berkat, ya, cari berkat. Jangan cari berkat, carilah jadi berkat. Kalau engkau mau cari yang jadi berkat, pasti engkau akan diberkati. Kalau engkau cari berkat, saudara, cari berkat, engkau tidak akan bisa. Kenapa, saudara? Ya, makanya saudara, kadang-kadang ada orang yang minggu ini di sini, minggu depan di lain. Tuhan berbicara kepada kita soal gereja, soal berjemaat itu seperti pohon yang tertanam. Kenapa orang kadang-kadang pohon? Karena Tuhan selalu berbicara kepada manusia, kepada kita, itu ibarat pohon yang berbuah. Karena kenapa, saudara? Orang ini lebih heboh, ini lebih ini. Saya mau katakan tidak ada gereja yang sempurna. Amin. Carilah di mana engkau bisa menjadi saluran berkat. Bukan engkau buru berkat. Oh, di sana khotbahnya lebih bagus, oh di sana khotbah lebih bagus. Ya, tertanamlah. Kalau engkau baru ditanam ibarat pohon, engkau baru ditanam, baru berakar sedikit, saudara sudah cabut dan pindah, cabut dan pindah. Bagaimana engkau bisa menghasilkan buah? Bagaimana engkau bisa menghasilkan buah? Gak bisa, karena Tuhan sederhana saja, saudara. Tuhan mau mengajari kita untuk bagaimana, saudara, ya. Saya mau katakan benih itu harus ditanam di tanah. Tanah itu tidak baik. Amin. Tanah itu ada lumpur, kadang-kadang ada tai-tainya, ada. Tapi justru kalau benih taruh di situ, justru benih itu dia bertumbuh. Kalau benih saya taruh di atas tegel, bersih, bagus, tapi nggak akan berhasilkan buah. Karena Tuhan tidak cari pertumbuhan. Oh, saya bertumbuh, tapi bertumbuh nggak ada buah, percuma. Karena bukan yang dicari Tuhan pertumbuhan. Kata firman Tuhan, Apolos menanam, aku menyiram, tapi Tuhan menumbuhkan dan berbuah. Bukan sekedar hanya bertumbuh, tapi berbuah. Itu juga tujuan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi. Jadi saudara, bertumbuhlah di tempat di mana Tuhan tanam engkau. Karena hidupmu itu seperti tanaman. Hidupmu seperti tumbuhan, karena Tuhan mau cari buah. Tidak mungkin tumbuhan ditanam cabut dan dia berbuah. Mari kita lihat Mazmur pasal 92 ayat 13. Mazmur pasal 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon ara, bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Terus mari kita lihat terus. Mereka yang ditanam, mereka yang ditanam di bait Tuhan, mereka itu yang akan bertunas di pelataran.
Mungkin kita harus ditanam di tempat yang kadang-kadang kotor, kan ada pupuk situ. Haleluya. Kadang-kadang karena kita nggak bisa ketemukan satu gereja yang sempurna. Pastilah setiap gereja ada titik-titik kekurangan, di titik-titik hal-hal yang sempurna, karena kita juga manusia belum sempurna. Tapi Tuhan mau, tujuan Tuhan kehidupan kita untuk kita berbuah. Alkitab katakan orang yang tertanam di bait Allah, ya, karena itu berbicara mengenai saudara dan saya pribadi yang Tuhan mau tanam kita. Karena tujuan Tuhan tanam kita, Tuhan mau hasilkan buah. Jangan kejar berkat, kejarlah aku mau jadi berkat. Doakan tahun ini, Tuhan aku mau jadi berkat. Kalau engkau punya doa, aku mau jadi berkat, maka berkat itu akan datang kepadamu. Karena itu tujuan Tuhan. Amin. Tidak semua orang cari berkat bisa jadi berkat, tapi orang yang jadi berkat pasti orang itu akan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita baca terus sampai selesai ayat itu. Haleluya. Ya, di dalam mereka akan ditanam di bait Tuhan, dia bertunas di pelataran Allah kita. Terus ayat yang ke-14, pada masa tua mereka masih berbuah. Amin. Tetap berbuah, apapun tetap berbuah. Amin. Menjadi gemuk dan segar. Saudara nggak bisa berbuah kalau saudara cabut tanam, ya. Tuhan berbicara dari kesederhanaan saja. Haleluya. Saudara tertanam dan saudara berbuah dan gemuk dan pastilah. Haleluya. Itu sebabnya. Terus yang terakhir ayat yang ke-16, ya, untuk memberitakan Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Pegang janji Tuhan ini. Kalau engkau sungguh-sungguh tanam, engkau dibentuk, diproses di satu tempat, Tuhan mau disitulah engkau berbuah, engkau menghasilkan buah. Dimanapun engkau ditempatkan engkau, tujuan Tuhan bukan engkau sukses, tujuan Tuhan bukan engkau berhasil, tujuan Tuhan bukan engkau mendapatkan apapun, tapi tujuan Tuhan engkau bisa berbuah di sana, engkau bisa berbuah dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Biar Tuhan mau pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran Tuhan, untuk kemuliaannya. Jadikan pohon yang bertumbuh dan berbuah. Pasti setiap pohon yang berbuah akan dilindungi oleh pemiliknya. Amin. Kalau pohon tidak berbuah, bodoh amat saja. Pasti pemilik bilang bodoh amat sajalah. Saya punya tanaman juga, saya senang tanam. Kalau ini tanaman pohon tidak berbuah, ya sudahlah, nggak usahlah. Tapi kalau tanaman itu berbuah, diincar semua orang. Berbuah itu hasilkan untuk orang lain, bertumbuh untuk diri sendiri, tapi berbuah itu untuk dinikmati orang lain. Yang percaya katakan amin. Kalau kita bertumbuh untuk diri saudara sendiri, kalau saya bertumbuh untuk diri saya sendiri, tapi kalau saya berbuah untuk orang lain menikmati. Dan setiap pohon yang berbuah pasti dilindungi oleh pemiliknya. Tidak usah takut apapun terjadi di tahun ini. Kalau engkau hidupmu berbuah, engkau tertanam dan berbuah, pastikan ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidupmu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saya sebelum firman, mari naik cepat ya. Sebelum habis firman harus cepat naik saja. Haleluya, ya. Tidak usah dipanggil dulu. Jadi harus cepat, peka. Jadi kalau sebelum firman selesai
Oke, mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita menyanyikan pujian itu. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Mari kita naikkan pujian ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Apa artinya semua berhasilan dan kesuksesan kita kalau tidak didapati buah? Tuhan inginkan buah dalam hidupmu. Sejak awal Dia ciptakan manusia, Dia ingin engkau berbuah. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu setiap langkahku percaya. Firman-Mu, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka aku kuat Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, semua dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidupku kan menyerah. Amin Tuhan. Kau yang ku sembah, tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan inginkan, haleluya, bukan sekedar engkau diberkati, tapi lebih daripada itu, kau bisa berbuah. Karena dengan itu namanya dipermuliakan, namamu ditinggikan, nama Tuhan ditinggikan. Itu tujuan Dia bentuk dari awal. Kenapa Dia ciptakan manusia? Kenapa Dia ciptakan engkau dan saudara? Haleluya. Dia penciptamu. Dia tahu apa yang terjadi tahun-tahun ini. Dia tahu apa yang terjadi di hari-hari depanmu. Dia sudah antisipasi engkau. Dia sudah berikan engkau talenta. Dia beri engkau kuasa. Dia berikan engkau, haleluya, haleluya. Dia berikan semuanya bagi engkau. Betapa dahsyat, kata Daud, betapa luar biasa. Aku tak mampu pikirkan tentang-Mu Tuhan. Terlalu sulit kalau bagi aku pikir. Makin aku berpikir, makin aku percaya, makin aku tidak mampu. Karena Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau. Biar pagi hari ini pastikan hidupmu ada dalam kehendak Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan, apa tujuan-Mu atas hidup kami? Tuhan, bawa aku di dalam tujuan-Mu, dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau yang ku sembah, amin. Bagiku pertolongan, pertolonganku. Amin Tuhan. Ku mengangkat tanganku, amin. Oh, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
karalabalaba, oralabalaba, shikiralabalaba. Kami tahu Tuhan untuk apa Engkau tempatkan kami, untuk apa tujuanmu, rencanamu. Amin. Kekuatan dan perlindungan bagiku, bertolong iralama syiralabalaba, oralabalabalabalabalabalaba. Buka mata kami Tuhan, aku berserah. Yes, Kau yang ku sembah, Yesusku. Amin. Dengan sayapmu, iralama, berikan kami kekuatan Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan. Kami ada di zaman ini, kami ada di zaman ini Tuhan, karena Engkau punya tujuan. Haleluya, haleluya. Tuhan mau perbesarkan usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, untuk tujuan Dia terlaksana. Haleluya. Untuk Engkau jadi berkat, untuk Engkau jadi buah, berbuah, berbuah, berbuah. Haleluya. Aku gantikan Kau yang ku sembah. Amin. Dengan saya sembah Dia. Iralabalabalabalaba. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai setiap anak muda, pakai setiap generasi ini Tuhan, pakai potensi kami Tuhan. Tuhan bagiku, amin. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nanti, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Kami menantikan Engkau, Yesusku, Raja, Rajaku. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ya ralama syaka, ya ralama, ya ralama, ya. Oh, Tuhan sementara menguji kita, Tuhan segera menguji anak-anaknya. Oh, ya ralabalaba syirede, iralaba syir, ralabalaba. Oh, ya ralabalaba, iralaba syirede, iralabalaba syirede. Oh, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Ini tahun anak-anak Tuhan diuji, anak-anak Tuhan diuji kemurniannya, diuji kemurnianmu, diuji kemurnianmu, diuji kekuatanmu, diuji komitmenmu dengan Dia. Haleluya, haleluya. Iralabalabalabalaba, 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 iralabalabalabalaba. Oh, iralabalabashi, iralabashi. Apapun terjadi, orabashi. Mungkin engkau harus dibentuk, kau harus diproses, kau harus diuji untuk membuktikan satu kemurnian imanmu dengan Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus.
biar kami tetap kuat tengah apapun Tuhan. Kami percaya kalau Engkau yang menanam kami, Engkau juga akan menumbuhkan kami. Engkau juga akan dan kami akan berbuah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Berkati kami, berkati setiap suami, berkati setiap istri, berkati setiap anak-anak muda. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hidup dalam komitmen kami yang kuat dengan Engkau, mengasihi Engkau, mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Memberkati kami semua, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk bawa persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami mau beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau beri yang terbaik. Yes. Semua. Tak pernah kuragukan. Yeah. Semua kita katakan. Hey. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, tak pegang hidupku sepenuh jiwaku, penuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yeah. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Yeah. Bukan berjalan, yeah, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri hadapan Tuhan. Hey. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Amin. Pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Semua, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan kami berjalan dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeah. Sebab Tuhan kita hidup, amin. Dia Tuhan yang berkarya dan berkuasa. Hey. Mari sama-sama kita katakan, sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Semua anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan
akan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup semua, sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, amin, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti, sebab dia hidup semua. Hidup jadi berarti, sebab Yesus hidup. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan kita hidup. Kita punya pengharapan. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Tuhan masih menyelesaikan tujuannya atas hidup saudara dan saya. Tuhan berkati kita semua, dan Tuhan jadikan kita menghasilkan buah-buah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami bersyukur. Berbicara Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati kami semua. Kami sudah bawa semua persembahan kami, sepuluhan nasyar dan ucapan syukur. Kami bawa di hadapan hadirat Tuhan, memberkati lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan.